Sini dulu, kalau aku sini. Standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Baik, semoga segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat di pagi hari yang cerah ini. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama itu adalah sambutan oleh Wakasek Kurikulum kepada Pak Abdullah di waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pembukaan untuk mewakili kepala sekolah kita dalam kegiatan implementasi 7 jurus BK, penyimbasan 7 jurus hebat bimbingan dan konseling. Nah, di sini kalau kita pertama dulu, ini merupakan suatu kebanggaan kita karena salah satu dari guru kita, salah satu dari bagian kita, salah satu dari keluarga kita ternyata mendapatkan kepercayaan sebagai pasda fasilitas daerah BK. Tadi BK lah, BK. Nah, yang kedua, diharapkan nanti kegiatan ini menambahkan wawasan kita bagaimana caranya untuk menumbuhkan resiliensi dan bangun kolaborasi. Bisakah 7 jurus hebat BK ini kita implementasikan ke dalam mata pelajaran kita masing-masing? Itu yang mungkin akan pengembangan selanjutnya. Kemudian kalau kita mengacu pada pembelajaran kita yaitu yang deep learning itu, dimana pembelajaran deep learning itu punya 3 prinsip. Yang pertama itu adalah mindful learning, belajar dengan kesadaran diri sendiri. Yang kedua yaitu meaningful learning, menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga joyful learning, belajar dalam suasana yang gembira. Nah, berkaitan dengan kolaborasi, nah di sini mungkin pasti ada hubungannya karena dalam deep learning itu sendiri juga salah satu indikatornya adalah siswa bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Cuma resiliensi ini, mohon maaf, kada paham resiliensi ini artinya apa ya. Oh, daya tahan. Daya tahan mungkin maksudnya yang menjadi daya tahan dari segi mental ya. Ya, jadi daya tahan mental. Ya. Kedepannya saya harap ini bisa kita masukkan, kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari sehingga kita bisa meningkatkan lagi mutu kualitas pembelajaran kita yang nanti terlihat pada kualitas lulusan kita. Nah, ini kan hasil akhirnya itu terlihatnya adalah dari lulusan kita. Apabila lulusan kita mudah tahun ini bisa ternyata melebihi tahun yang dulu, misalnya menjadi terima di jalur prestasi itu lebih bagus lagi, terus yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu lebih banyak, itu artinya mindset dari pikiran atau pikiran anak itu sudah mulai terbuka. Karena kita tahu kebanyakan anak kita ini begitu lulus SMA pikirannya begawi kerja. Nah, mindsetnya berubah karena SMA itu bukan mencetak tenaga kerja. Jadi SMA tidak mencetak tenaga kerja, tapi
mencetak generasi muda yang akan melanjutkan ke perguruan lebih tinggi untuk yang posisi yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya nanti bisa meningkatkan atau mengubah kesejahteraan mereka sendiri. Ya, saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah hilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Guru atas sambutannya. Itulah tadi sambutan dari Wakasek Kurikulum sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Bagas Fajar Maulana. Kepada Bapak Fajar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bapak Ibu, ulun di sini bukan bermaksud memberi pembagian, tapi ini cuma sebagai tugas ulun sebagai calon fasilitator menyampaikan kepada guru-guru untuk pengindasan di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 12 Banjarmasin. Di sini Bapak Ibu, kita santai aja, relax aja, belum kadang membuat dia sebagai harus fokus. Kita di sini mainan aja, insya Allah mainan, sedikit lawan aktivitas. Nah di sini nanti kita ulun menyampaikan metode baru pembelajaran Bapak Ibu, yaitu metode ARKAS. Pernah mendengar lah Bapak Ibu metode ARKAS? Nah, jadi Bapak Ibu metode ARKAS itu pertama A-nya itu adalah aktivitas Bapak Ibu, yang kedua R-nya itu refleksi, yang ketiga K-nya itu konseptualisasi, dan terakhir adalah aplikasi. Maksud dari aktivitas di sini bukan kita ice breaking Bapak Ibu, tapi sejenis kayak permainan. Kalau ice breaking itu kan sebagai pembukaan, tapi kita aktivitas itu sesuatu yang dilakukan oleh siswa yang terkait tentang materi yang akan kita sampaikan. Contoh, ulun pernah menyampaikan di 10.5 tentang gaya belajar. Nah, di situ aktivitasnya adalah siswa mengisi kuesioner angket di 10.5 dan 10.6. Ada gaya belajar, ada kepribadian, ada tes IQ Bapak Ibu. Nah, kalau di 12.1 ulun menyampaikan tumbuhkan resiliensi, yaitu daya tahan. Jadi kita semalam itu ulun membuat anak-anak permainan membangun pakai kartu domino Bapak Ibu. Kartu domino terus di plester, terus per kelompok itu nanti mengkipasi kelompok yang lain. Nah, itu untuk mengetes daya tahan dari kartu tersebut, apakah kuatkah, tidakkah. Lalu nanti siswa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari bahwa oh ternyata dalam permainan ini kita mendapatkan sesuatu, bahwa fondasi dalam hidup itu penting. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Next. Oke, untuk meningkat waktu, di sini ulun mengajak kalian untuk ice breaking untuk meninggalkan. Nah, ice breakingnya berupa yang saya kaman-kaman Bapak Ibu seperti misalnya ulun bilang selamat pagi, pian tepuk. Tapi kalau ulun menyambat pagi kan bisa ditepuk. Nah, misalnya selamat siang tepuk, kalau siang harus ditepuk. Oke, yang di belakang bisa diikuti. Oke, Oke, selamat pagi, siang, Oke, selamat pagi. Oke, sekali lagi terakhir Bapak Ibu. Oke, fokus, kita fokus nih. Oke, selamat pagi, selamat malam, siang. Oke, kenapa sih kita semua Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, di sini ulun menyingkat waktu Bapak Ibu sebenarnya ulun diberikan tugas untuk menyampaikan cuma 2 materi. Pilih antara 2 aja. Tapi ulun merasa kada nyaman dan merasa berkewajiban sebagai guru BK paling tidak menyampaikan sedikit Bapak Ibu inti-intinya dari kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi itu daya tahan Bapak Ibu. Jaga konsistensi, jaga koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Nah, untuk 5 ini yang adalah aspek siswa, sedangkan 2 terakhir adalah aspek sistem kita di sekolahan. Oke, next. Nah, aktivitas waktu itu kan sudah ulun ceritakan tadi waktu di 10.5 dan 10.6 ulun mengadakan pengisian angket gaya belajar. Next.
Nah, siswa diberikan refleksi Bapak Ibu. Nah, setelah ini biasanya ulun memberikan refleksi. Sesudah kita memberikan aktivitas kan ada refleksi-refleksi atau pengetahuan awal tentang terkait materi yang hendak disampaikan. Next. Nah, di sini Bapak Ibu lah, ulun menjelaskan sedikit. Pertama, siswa harus mengetahui gaya belajarnya. Ada kinestetik, auditory, dan visual. Nah, kalau kinestetik itu siswa itu belajar secara bergerak Bapak Ibu. Nah, kalau bagian kalian pernah melihat siswa yang belajar ke sana kemari atau kalian bisa duduk atau berinya. Nah, itu sebenarnya kinestetik Bapak Ibu. Ada lagi auditory. Auditory itu dia suka mendengar. Nah, ada juga yang suka mendengar aja orang ramai tapi dia mendengarkan. Ada juga yang visual. Visual itu seperti melihat video atau melihat gambar. Nah, dianya makanya beda-beda Bapak Ibu. Yang kedua, mengenali profesi Riasek. Nah, ada singkatan dari realistis, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Pertama, realistik itu siswa itu suka bekerja dengan alat. Ini biasanya siswa-siswa yang kayak teknik, praktek. Yang kedua, ada investigatif, suka menyelidiki Bapak Ibu. Artinya artistik, menikmati ekspresi diri. Nah, ini contohnya kayak ibu seni kita coba. Nah, ya bisa. Terus ada sosial, suka membantu. Ada yang suka memimpin, kayak seperti kepala sekolah kita, suka bekerja dengan angka. Ini seperti ibu ya. Oke, ada lagi. Pun. Oke, ini di sini ada lagi Bu, kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu ada siswa yang membaca, menulis menjadi kesenangannya, Bu. Ada juga yang mampu menjelaskan dengan baik. Ada yang menciptakan hubungan baik dengan orang lain. Ada lagi interpersonal, itu memecahkan masalah dengan baik. Nah, ini kecerdasan kita beda-beda Bapak Ibu sebenarnya. Ada body linguistik, memiliki koordinasi fisik dengan baik. Lanjutnya naturalistik, menikmati alam bebas. Ada menganalisis teori dan ide. Dan yang terakhir adalah kepedulian yang kuat terhadap orang lain. Next. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu dulu membuat Google Form lalu menyampaikan siswa mengisi. Sebagai contoh ada Ahmad Rehan, dia belajarnya kinestetik, dapat belajar paling baik dengan berinteraksi dan mengalami hal-hal sekitarnya. Jadi dia harus mengalami dulu seperti belajar dulu. Lalu kamu cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah dan membaca buku. Nah, next. Oke, next Bapak Ibu lah, kita diam sedikit. Nah, ini ulun meminta 5 orang. Nah, sukarelawan ibu-ibu. Pak Ari, oke Pak Ari, terus Bu Mona, Bapak Lu ya. Siapa lagi? Ibu Marita. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, di antara bermain ini lo minta 1 orang. Kita bermain seperti game yang kayak di TV Bapak Ibu, yang menebak kata. Tapi yang misalnya ini apa? Kamu tampilkan seseorang, lalu 1 orang ini menebak katanya apa? Ya, kata atau emosi atau apapun itu juga. Di sini lebih cenderung ke emosi Pak. Emosinya seperti apa? Ini berkaitan dengan yang kenali emosi materi kedua yang baik. Oke, di sini yang menebak adalah mana ini? Yang menebak. Nah, jadi yang sisanya di sini Bapak Ibu. Iya. Dia bermain mengenali emosinya Bu. Nah, ini adalah yang pertama. Bagian itu bisa dicontohkan. Namun, silakan Bang Mon. Ekspresi bisa baik, kata-kata bisa. Dan kompeten yang sama. Iya, ada langsung juga. Oke.
sebagai contoh Bapak Ibu lah sebagai aktivitas ketika ulun di kelas ulun menyampaikan game Bapak Ibu. Nah, jadi kenakan berpikir aktif dan menyenangkan dan menggembirakan itu sebagai contohnya Bapak Ibu lah. Mudahan menjadi inspirasi buat dia karena nanti di kelas. Oke, next. Nah, ini yang kedua kita mengenali emosi. Nah, di sini ada siswa dan guru harus memiliki keterampilan self awareness, self management, responsible, terus decision making, relationship skill, social awareness. Ada menyadari diri, mengelola dirinya dengan baik, mengambil keputusan, berrelasi dan berkepedulian sosial. Pertama, self awareness itu kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa kita itu bisa mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah itu. Yang kedua, self management, kita mengelola diri kita, bagaimana cara kita bersikap dan berkata-kata kepada siswa dengan baik. Yang ketiga adalah mengambil keputusan Bapak Ibu. Belum menyarankan ketika kita mengambil keputusan, jangan ketika kita senang Bapak Ibu. Ambil keputusan itu ketika kita beremosi netral. Nah jangan sampai kita yang senang lalu mengambil keputusan, itu biasanya kita lupa. Oke, sesaat biasanya Mbak. Ada lagi berelasi. Nah kita harus bisa berelasi kepada rekan kerja kita dan menyesuaikan dalam misalnya lawan senior seperti apa, lawan yang junior seperti apa. Nah, terakhir adalah kepedulian sosial. Ketika teman yang merasa kekurangan atau kesulitan, kita berkewajiban untuk membantu secara sukarela dan tulus ikhlas. Next. Kenapa kita harus memiliki keterampilan? Pertama, kita ketika di kelas Bapak Ibu, ketika kita mampu mengelola emosi dengan baik, kita bisa memiliki siswa itu semakin peduli dengan kita. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya kita di kelas meramut-ramut, kira-kira siswa senangkah ada? Nah, paling tidak kita sebelum masuk ke kelas, Bapak Ibu kita harus bisa berekspresi, paling tidak bahagia walaupun hati kita hancur. Nah, itu ulang. Nah, ketika ada cewek, nah paling tidak makanya lu pernah melihat video guru di luar negeri Bapak Ibu. Ada video di luar negeri itu seorang guru ketika sebelum masuk kelas dia kelihatan bosan, tapi ketika dia masuk kelas harus ceria Bapak Ibu. Nah itu. Oke. Supaya kita nyaman memberikan sebuah motivasi. Oke, yang ketiga Bapak Ibu ada self regulation. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Di bagian otak kita sebenarnya ada 3 bagian. Sebagai konsep ada yang namanya neocortex, limbic, dan reptile brain. Oke, neocortex itu kita bagian otak yang dimana kita bisa berpikir logis. Nah, berpikir kita masuk akal, ini baguskah, tidakkah, tepatkah, tidakkah. Nah itu adalah di bagian neocortex. Ada lagi di bagian limbic. Limbic itu kita bisa mengelola emosi Bapak Ibu dan berempati kita kepada orang lain. Nah, misalnya ini Bapak Ibu lah pernah lihat kan seseorang yang berkelakuan di luar nalar Bapak Ibu. Nah, itu biasanya Bapak Ibu dikarenakan pertama pengalaman masa lalunya atau tekanan hidupnya, atau yang terakhir bisa jadi gara-gara di bagian otaknya konteks dan limbiknya rusak. Dulu diajari oleh fasilitator nasional bahwa reptile brain atau otak reptil itu biasanya muncul ketika kita tidak bisa berpikir logis dan emosi kita hancur. Nah, itu makanya dia bahkan kadang-kadang bahwa dirinya itu rusak dulu. Nah, itu akan aktif ketika bagian otak dua yang neokortex dan limbik ini rusak. Oke, next. Nah, oke, di sini kita ulun memberikan pemahaman kedua sedikit. Jadi Ibu, cara mengendalikan diri Bapak Ibu. Ini ada rumusnya, ada emosi, jeda, dan respon kita. Nah, biasanya kan kita ketika ada terjadi sesuatu peristiwa, itu kan kita langsung emosi nih. Emosi langsung berkata-kata dan langsung bertindak. Sebenarnya kita harus memberikan sisi jeda sedikit. Ada jeda sedikit Bapak Ibu. Jadi emosi, jeda, lalu respon tindakan. Ini pernah ulun praktekkan. Waktu itu ulun pernah hampir tabrakan lah namanya. Tabrakan. Ini orang ini Bapak Ibu ke mama-mama ini kenapa itu gini. Belum berpikir tenang dulu, kita melihat dulu loh. Nah lalu mulai pada saat jeda itu kita aktif otak kita ini sebagai berpikir. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lah. Mohon maaf Pak, spion kan ada Bapak lah.
terus jurulun dia kada berarti. Nah logik kita harus jalan Bapak Ibu. Terus klakson dia melintas kan mau. Dia waktu itu mengajak kita rumah aja nah. Maaf ulun tolak dulu. Soalnya kalau yang ulun ke rumah pasti ulun dimintai duit atau dikebojok gitu. Nah ulun kan mau kalau anda kita ke polisi aja kan dulu. Nah pada saat itu logikanya tetap kalah Bapak Ibu, lalu kita langsung dia minta maaf berdoa. Nah makanya kita harus memberikan sisi jeda sedikit beberapa detik untuk respon kita. Nah di sini ada rumus lagi yaitu peristiwa, respon dan output. Peristiwa yang negatif yang terjadi dalam hidup kita itu yang dulu minus P Bapak Ibu. Respon kita misalnya terjadi sesuatu itu minus 2 dan kita menyaringkan segala hasilnya tambah minus Bapak Ibu. Nah lalu kalau kita menyikapi peristiwa negatif tadi sebagai biasa aja, ya hasilnya biasa aja. Output yang keluar respon kita sama dengan peristiwa. Namun ada yang lebih hebat lagi ketika kita menghadapi peristiwa yang negatif atau peristiwa yang tertekan atau segala, kita memberikan respon yang lebih baik daripada peristiwa. Output yang dihasilkan adalah lebih baik dulu. Itu rumusnya. Oke, next man. Oke, di sini ada singkat lagi Bapak Ibu, ada dinamakan fixed mindset, ada namanya growth mindset. Ada pikiran tertutup dan ada pikiran terbuka. Contoh sederhananya Bapak Ibu, kalau fixed mindset itu aku tidak bisa ya, aku pokoknya ada mampu, aku ada berbakat, aku seperti kayak tertutup kalau pikiran. Tapi kalau orang yang memiliki growth mindset itu memiliki pandangan yaitu kita tuh belum bisa misalnya. Kata-kata kepada bicara kepada diri sendiri dulu. Oke, next. Nah, ada lagi namanya cara memotivasi siswa ketika mengalami kegagalan. Ada rumusnya Barger Bapak Ibu, yaitu apresiasi, koreksi, apresiasi. Ketika siswa itu mengalami kegagalan, kalau tekanan atau masalah terjadi, kita jangan langsung kenapa kamu tuh kayak gini, jangan. Atau jangan harus gimana itu, atau menekan dia, atau langsung saya arah konsepnya ke lain. Jangan. Kita memahami dulu bahwa misalnya contohnya di sini dia kadang bisa mengerjakan tugas misalnya, kamu harus berusaha lagi ya. Langsung jangan kayak itu Bapak Ibu. Kita langsung diawali apresiasi dulu, yaitu Bapak mengapresiasi kamu sudah mengarahkan upaya sebaikmu. Pokoknya diambil dulu, lalu dikoreksi bagaimana kamu bisa mengurangi waktu. Kita cari dulu masalahnya ini apa yang menyebabkan siswa Bapak Ibu. Lalu kita apresiasi lagi. Saya percaya kamu pasti bisa. Kadang-kadang kita tuh kurang Bapak Ibu, di sini kita tuh langsung hadap cepat dan instan menyampaikan contoh harus kayak gini nah, contoh harus kayak gini nah. Itu seperti tidak mengajak berpikir siswa untuk aktif Bapak Ibu. Dia harus menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara kita memfasilitasi kita sebagai guru, memotivasinya dengan tepat. Oke. Nah di sini ada dukungan dan ujian Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu. Kalau dukungan itu biasanya lebih ke arah jangka panjang, sedangkan ujian itu jangka pendek. Nah kita materi ketiga Bapak Ibu, ada mau bilang dulu. Oke, lanjut yang keempat yaitu siswa memahami cara dia berkonsistensi. Pasti Bapak Ibu pernah melihat siswa yang kadang-kadang rajin, kadang-kadang ya loh Ibu. Kadang-kadang molek, kadang-kadang ngantuk. Nah, caranya adalah kita harus menumbuhkan rasa senang dulu ke siswa dengan materi yang kita ajarkan. Senang dulu Bapak Ibu, bukan kita yang lihai, tapi cara kita menyampaikan sebagai senang bahwa ilmu ini adalah kebanggaan, misalnya pengetahuannya kita asah, manfaatnya kita sampaikan ke siswa, lalu tantangannya seperti apa. Kita memotivasi siswa. Oke, cara menumbuhkan kebiasaan baik yang pertama ada membuat kebiasaannya terlihat jelas. Yang kedua, kebiasaan menjadi menarik. Ketiga, kebiasaan itu mudah dilakukan. Yang keempat, hadiah. Contoh Bapak Ibu kalau kita misalnya anak kurus nih. Nah ini kurus Bapak Ibu belum disampaikan oleh fasilitator. Kadang kalau kita langsung diet yang makan banyak itu kan awal. Paling tadi kita misalnya dari pagi, siang, malam itu porsinya dikurangi sedikit Bapak Ibu. Sedikit, karena esok lebih sedikit lagi. Esok
lebih sedikit lagi daripada sebelumnya. Nah itu bang cara mengendalikan diri kita. Jadi terlihat jelas Bapak Ibu bahwa saya pagi sedikit, lebih sedikit daripada sebelumnya. Oke, yang kelima ada namanya jalin koneksi dengan jam. Nah kalau ini Bapak Ibu D, dedikasi tubuh dan jiwa kita. Yang lainnya adalah ekspresi dilihatkan, N netral komposisi, gangguan dihilangkan, amati isi pembicaraan dan respon. Contohnya Bapak Ibu kita misalnya siswa ada berpandir, kita tuh harus bisa melihat paling tidak matanya Bapak Ibu. Matanya tuh paling, kalau ini kita disuka bisa lihat di sininya. Nah di sininya, kalau contohnya Bapak Ibu lah. Nah, belum seakan-akan Bapak Ibu yang melihat bagian lihat intan, padahal belum melihat intan itu di sininya aja. Nah, jadi supaya kita terlihat lebih santai. Oke, itu ekspresi kita harus dilihatkan ke siswa Bapak Ibu dan dalam posisi lalu gangguan dihilangkan. Baik. Oke, ada beberapa jenis keterampilan dalam kita berkomunikasi. Yang pertama ada membuka percakapan, yang kedua bertanya, merespon, merefleksi dan menyimpulkan. Next. Ada rumusnya yaitu menghadap langsung. Jangan ketika kita berbicara pada siswa jangan kayak Bapak Ibu atau membelakangi, jangan. Paling-paling kita kalau duduk harus melihat maju sedikit. Nah, yang kedua posisi kita harus terbuka. Jangan sampai menghilangkan kaki atau tangan. Itu memberikan kesan sedikit agak kurang. Terus yang ketiga adalah lebih condong ke murid. Nah, nanti maju sedikit. Kita menampaikan respon kita yang positif. Yang ketiga tadi ya, tetap mata. Yang terakhir adalah relax dan santai. Nah, ada beberapa keterampilan membaca yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Sesudah ini kita main game lagi Bapak Ibu. Di sini ada keterampilan merespon kita. Nah, tadi itu contohnya Bapak memahami betapa kecewanya kamu saat ini dan wajar bila dalam situasi seperti ini kamu merasakannya. Nah, kita harus bisa meresponi secara baik Bapak Ibu. Oke, next. Keterampilan merefleksi ini tujuannya memberikan pengalaman masa lalu agar belajar dari kesalahannya. Nah, jadi kita berbicara ke siswa itu bisa merefleksi. Kita mau kembalikan ke siswa bagaimana nih, apa nih masalah yang harus kita lakukan dan aku hadapi. Dan keterampilan menyimpulkan. Nah di sini ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama menjelaskan pemahaman guru tentang masalah murid. Yang kedua mengenali tema masalah utama, situasi dan menghadapi murid. Yang ketiga menghubungkan tema pembicaraan dengan satu sama lain. Jadi kita setelah berdiskusi dengan murid, kita harus bisa belajar untuk menyimpulkan apa yang siswa sampaikan. Jangan ya tidak aja. Tapi kita ngomong lagi menyimpulkan, oh ternyata maksud kamu itu seperti ini kan? Nah, jadi kita siswa itu merasa dihargai, menghargai Bapak Ibu. Oke, yang terakhir ya, ada soal ulang. Ini ada bangun kolaborasi. Jadi kita kalau diulas supaya singkat, yang wali kelas 10 sebelum yang sisanya yang lainnya juga terkumpul dengan yang lainnya. Nah ini ya cuma dulu. Ini kelas 10 lah, kelas 10 misalnya. Ada diskusinya. Kelas 10.
bawa di sini fotonya. Nah, Ibu Haji masuk ke kelompok 10. Ini Nah, di sini Bang Ibu bagian di sini ada kartu peran dan kartu kasus. Nah, di sini ada kartu peran, jadi kan bagi peran sesuai dengan buku, berdiskusi sesuai dengan masalahnya. Lalu nanti acak aja lah. Memang beda jalan koordinator bisa jadi Acak aja. Dikocok supaya adil. Kartu perannya dikocok supaya adil. Yang ada dapat kartu misalnya bisa kita menulis aja. Tapi yang betul aja. Jadi yang terdapat nanti pilih satu pasir yang ada beberapa macam itu dari satu pasir. Nanti kita role playing ke depan. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Yang itu satu-satu. Tapi yang kalau dapat ada satu berdiskusi Bu, berkolaborasi. Nah itu tuh kasusnya Bu, jadi bagian saya anggapnya misalnya Ibu ini jadi Pak Tegas. Nah ketika Ibu ini berdiskusi dengan Bu Dian, kan harus ekspresikannya seperti ini. Tegas. Nah pilih ini fungsinya adalah cari masalah yang kamu ingin selesaikan bersama. Diskusikan Bu. Jadi pilih satu aja nanti Bu. Yang ada kartu kasus, ada kartu peran, kartu peran ini satu orang satu. Nah, kalau
Bapak Ibu bisa berdiskusi. Ini saya yang nyaman selesaikan. Kayak apa caranya? Jadi dia nanti itu Empati itu jadi cara mendapatkannya. Nah, itu berdiskusi dengan orang tua. berarti dia masuk kelas kalau masalah sini salah satunya Pak jelaskan dulu. Ya, itu ini satu. Ini ada nah, lalu yang kartu kasus ini bagian diskusi soal masalah mana yang nyaman diselesaikan. Yang mana Pak? Itu yang mengekspresikan. Satu aja nih. Karena ini masalahnya solusinya bagian diskusi sesuai dengan yang peran-peran tadi Bu. Ya, diskusikan. Ini aja kita masalahnya. Sesuai perannya itu. Itu pada di
Jadi Bapak Ibu lah kalau sudah diskusi bisa ditulis di kertas yang udah bagi tadi. Nah lalu kita disampaikan satu orang satu kelompok. Ini saya. Diajak, ternyata kan diajak sama kena dulu itu. Diajak asli. Aulia di belakang anu. Di belakang apa itu dia? Jangan lupa dari password ya, Bu. Aulia terlalu gede di belakang saya. Jangan bawa di sini ada media besar. Mau dihapus, mau dihapus karena anggaran Saya ikut aktif itu nanti kayak menanya. Bisa mendapatnya berbicara gitu. Tawa itu mengeluarkan hormon endorfin bagus. Permasalahan selesai lebih efektif juga. Boleh jauh
ini lagi diskusikan. Karena kan ibu kembali ke masing-masing. Nah, kalau ketika bapak masing-masing, ketika bapak karena bantu satu orang. Bapak dicoba. Ada nggak bapak tuh bapak dirasakan ada? Ada nanti. Nah, ini ibu aja pakai Cuma apa masih Oh, berarti nanti deh kejadian. Kalau sudah selesai bisa nanti satu orang satu kelompok menyampaikan. Silakan Bapak Hafiz, mohon dulu Ibu untuk mendengarkan apa yang didiskusikan kelompok sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kehadiran saya di sini di depan itu untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, hasil kerja keras bersama yang dihasilkan dari buah-buah pikiran yang sangat cemerlang dari Bapak Ibu semua. Oke, membacakan Bapak Ibu, mohon di
bersama. Permasalahan kelas kotor tidak nyaman. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya? Solusi jangka pendek. Yang pertama, disiplin terhadap jadwal kebersihan. Yang nomor 2, meminjam alat kebersihan ke kelas lain. Nomor 3, kosong. Kalau tadi masih memikirkan begitu. Solusi jangka menengah, mengumpulkan uang kas. Solusi jangka panjang, peran guru dan wali kelas untuk memantau pelaksanaan kebersihan kelas. Apakah dengan berkolaborasi membuat permasalahan selesai lebih efektif? Mengapa? Ya, karena dengan kolaborasi dapat meningkatkan keterlibatan semua pihak, termasuk siswa, guru, dan staf, menunjukkan ide dan kreativitas baru untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Hafiz dan teman-teman. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Hafiz. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Apabila siswa sekali menyendiri karena punya masalah di rumah, maka sebagai guru baiknya membantu menyelesaikan atau mengurangi permasalahannya agar tidak mengganggu siswa tersebut dalam pembelajaran. Misalnya, satu, diajak bicara oleh wali kelas, guru BK dan guru wali. Nah, buat dia tuh harusnya kayak gitu. Kedua, diberi meditasi agar siswa tersebut lebih komunikatif. Jangan menyalahkan penjaga pemeriksaan ini. Gak kewenang. Teman-temannya menjadi sumber informasi teman dekat. Sekolah pakai C. Berkomunikasi dengan orang tua dan walinya. Saling dibalik. Iya, terus yang soal kedua, apakah dengan berkolaborasi membuat permasalahan selesai lebih efektif? Mengapa? Jadi jawaban kami itu iya. Ya, ini pun. Karena dengan berkolaborasi kita bisa bertukar pikiran dan saling memahami sehingga dapat menyelesaikan masalah atau mencari solusi yang terbaik bagi efektif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami mendapat ini peran sebagai guru galau. Kacau nih guru galau. Gurunya galau dulu. Jadi gurunya galau sini adalah mudah emosi, terus pilih kasih, mudah panik, verifikasi belum cair. Belum enggak itu kan? Cuma yang tadi aja. Galau ada panik. Yang paling sudah aman. Oke, mengatasi guru yang mudah emosi yaitu dengan cara mengelola emosi diri sendiri dengan cara berbicara dengan teman, bisa bernyanyi, dan melatih kesabaran serta optimisme. Itu mengatasi salah satunya adalah guru yang sudah suka emosi. Oke, yang kedua mengatasi guru yang mudah panik, yaitu dengan teknik relaksasi. Siapa kira-kira yang mudah panik? Wiwi. Saya pakai ini, Piwin. Iya, Piwin. Pijat refleksi. Jadi dengan cara relaksasi seperti meditasi, olahraga teratur, dan pola tidur yang cukup, jangan begadang. Nah, mengurangi perasaan tertekan ya, dan memberi rasa kontrol yang lebih besar. Jadi misalkan kita berbuat kesini, kontrol dulu, baikkan ya. Nah, itu paling penting untuk mengatasi guru yang mudah panik. Oke, yang terakhir, mengatasi guru yang hanya memikirkan anak sendiri atau anak kelasnya sendiri, yaitu pilih kasih lah itu istilahnya. Nah, yaitu fokus pada pembelajaran yang giat. Tunjukkan sikap positif dan sopan. Jangan mengambil hati secara berlebihan dan bersabar serta juga sikap karena pilih kasih. Jadi harus dijaga. Oke, mungkin itu aja diskusi dari kami. Ada satu lagi. Apakah dengan berkolaborasi membuat permasalahan selesai lebih efektif? Mengapa? Iya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kolaborasi atau kerjasama lebih mudah dan lebih efektif mengatasi banyak masalah. Oke. Oke, sekali lagi kita beri aplaus kepada Direktur Ganet. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempatnya dulu masing-masing. Kenapa kolaborasi itu penting? Pertama, melalui kolaborasi yang efektif, guru dan guru mereka mampu mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid. Nah, di sini Bapak Ibu sedikit menjelaskan ternyata kementerian atau Kemendikbud membagi menjadi 3 tier. Ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Masalah itu tingkatan Bu. Nah, kalau tier 1 itu seperti kesulitan akademik. Nah, kurangnya keterampilan sosial atau ketidakhadiran ketika di kelas. Kalau tier 2 itu seperti mengganggu siswanya atau bullying atau kecemasan sosial yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tier 3 Bu, Bapak Ibu. Ini lebih ke arah depresi atau kayak permasalahan-permasalahan berat yang harus diselesaikan oleh yang lebih ahli di luar sekolah. Contoh seperti psikolog,
atau ke dokter atau macam-macam Bapak Ibu. Nah ini dibedakan sudah sekarang ada tier 1, tier 2 dan tier 3. Untuk tier 1 biasanya itu ke guru wali kelas dan guru wali. Nah, kalau sudah berulang Bapak Ibu kayak tidak hadir atau perilakunya itu berulang kenakalannya, lalu lanjut ke tier 2, itu bisa berkoordinasi dengan guru BK dan orang tuanya. Nah, yang terakhir tier 3 tadi seperti udah jelaskan ke kayak ke psikolog atau di luar dari sekolah kita atau kepolisian ke BKN kan. Nah, di sini ada alurnya Bapak Ibu. Ternyata misalnya ada masalah murid, kalau ada masalah ringan bisa langsung ke guru kelas, guru wali atau wali kelasnya. Bisa kalau yang permasalahannya berat langsung bisa ke kepala sekolahnya. Atau bisa diskusi dengan guru piket, guru maba dan orang tua. Jadi kalau yang sudah permasalahan itu sedang atau berat itu bisa langsung ke kepala sekolah dan guru-guru mitra lainnya. Nah ini alurnya ini seperti yang kita laksanakan sudah seperti di sekolah. Alurnya yang tadi seperti ada masalah siswa, lalu kita ke guru BK atau ke guru wali kelas dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita, tapi di sekolah lain mungkin ada yang langsung, misalnya ada masalah terlambat ke guru BK atau masalah yang sedikit ke guru BK, itu ada di sekolah lain. Syukurnya alhamdulillah yang belum merasakan ketika menjadi guru BK di SMA 12 ini ada keberatan, jadi masalah-masalahnya difilter dan alhamdulillahnya wali kelasnya sudah membacking Bapak Ibu. Jadi belum berterima kasih banyak kepada wali kelas atau yang lain telah berkoordinasi dengan baik selama di sekolah sini. Nah di sini Bapak Ibu yang terakhir ada menata situasi. Ini yang terakhir Bapak Ibu lah. Nah di sini ada namanya prinsip pengurangan risiko. Di sini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan. Di sini ada rumusnya. Yang pertama ada A, yaitu ancaman. Yang kedua ada F, itu kerentanan. Yang terakhir ada K, yaitu kapasitas atau kelebihan dari sekolah kita. Misalnya ancaman itu tinggi terjadi. Misalnya ini ada kejadian besar atau masalah-masalah kayak bencana alam, pokoknya di luar kapasitas kita sebagai guru. Itu misalnya ada tinggi, ada terjadi. Tapi ternyata ada juga kerentanan, contohnya tidak adanya fasilitas atau tidak adanya pemahaman siswa ini, misalnya bahayanya ini, bahaya bullyingnya tadi pernah dijelaskan oleh gurunya naik, lalu kapasitas yang kita berikan sekolah ini rendah, lalu makanya terjadi resikonya tinggi Bapak Ibu. Misalnya yang bagus itu adalah ada ancaman misalnya, ancamannya sudah bisa kita handle, terus resiko dan kerentanannya bisa kita kendalikan, lalu diisi dengan sekolah kita ini kapasitas dan kebijaksanaannya bagus, fasilitasnya bagus, praktek dan kesadarannya bagus, maka walaupun ada ancaman, resikonya tetap rendah. Next. Nah di sini ada 5R, yaitu sarana prasarana, peran-peran yang berjalan, hubungan antar peran dan kerjasama, aturan kebijaksanaan dan hasil. Next. Ini langsung aja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah insya Allah alhamdulillah paham. Next. Oke, sekian, terima kasih dari guru. Lalu untuk dengan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kota Semarang. Jangan lupa membeli buku. Guru sejati hati terang, ilmunya abadi sepanjang waktu. Burung merpati terbang tinggi, tinggal sebentar di pohon jati. Guru mengajar dengan hati, jadi teladan sepanjang hari. Yang terima kasih setelah ini dari siswa menyampaikan hasilnya ketika pembahasan kelas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bagas yang telah memberikan materi dengan sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang diberikan dapat kita pahami dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik hadirin sekalian, acara berikutnya adalah tanggapan dari siswa. Untuk itu saya persilakan kepada perwakilan siswa yang telah ditunjuk untuk menyampaikan tanggapannya. Nah, saya selanjutnya saya panggil ada Nur Hamifah Prasetya Diningrat.
Sazwan dan juga Muhammad Reza Falehi. Pada siswa yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Belum izin memberikan sedikit tanggapan terkait kegiatan OSIS kemarin waktu LDK yang dimana sempat ada materi Bapak Bagas yaitu tentang kedisiplinan. Nah, pada kegiatan tersebut kita mendapatkan banyak sekali materi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Selain materi kita juga bermain games. Dan games yang tersebut, games itu menyasar kerjasama tim, kolaborasi, dan membangun namanya citra dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita. Nah, mengapa kolaborasi itu penting? Seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu tadi lakukan, kerjasama atau yang namanya diskusi itu sudah termasuk namanya kolaborasi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nah, kolaborasi itu penting karena kita bisa melihat bagaimana cara kita bertukar pendapat, bagaimana cara kita bertukar pikiran antara satu sama lain. Kemudian selain itu komunikasi juga penting. Dalam sebuah kolaborasi ada yang namanya komunikasi. Komunikasi itu penting karena agar kita bisa tahu nggak cuma suara satu orang saja bisa dengar, tapi suara yang lain juga bisa didengarkan. Kemudian games yang lainnya itu ada seperti yang bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian lakukan, ada games tebak kata yang dipraktekkan oleh Ibu Mona tadi ya. Games tersebut itu melatih gaya berpikir, kreativitas hingga cara berpikir yang baik. Tadi yang dipraktekkan oleh Bapak Ari, kemudian ibu-ibu guru lain itu termasuk namanya kreativitas. Karena penyampaian baik itu bisa ditanggapi oleh Ibu Mona. Itulah pentingnya mengapa komunikasi itu penting. Nah, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk tentang materi Bapak Bagas yang kemarin tentang kepribadian. Nah, kepribadian itu sangat penting untuk diri sendiri dan orang lain karena kita menemukan kepribadian masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kepribadian itu menentukan juga untuk kita kayak bekerja sama atau berkelompok dua. Jadi bisa saling memahami tentang kepribadian masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak ada perdebatan atau ada konflik yang mungkin internal dan non internal seperti di dalam organisasi atau dimanapun, mungkin itu bisa kita ini sama-sama lah tentang kerjasama. Jadi kepribadiannya itu mungkin yang ini emosional, yang ini lebih emosional lagi. Jadi kayak kita bisa mengambil dari tengah supaya lebih bisa dengan kepala dingin menyelesaikan suatu kepribadian yang sama-sama tidak mungkin diselesaikan gitu. Jadi kepribadian ini sangat penting untuk kita semua karena ulun juga melihat dari ibu guru dan bapak guru yang mungkin kepribadiannya sangat bagus dicontoh untuk murid-murid juga yang bertanggung jawab, yang memberikan kayak dalam pelajaran yang tentang tanggung jawab seperti Bapak Bagus kemarin, belajar bertanggung jawab, disiplin dan tepat waktu. Jadi sangat penting untuk kita semua. Mungkin sekian dari ulun. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Reza Falehi. Izin Bapak Ibu menyampaikan tentang materi yang disampaikan Bapak Bagas kemarin di kelas kami di kelas 12.1. Pada minggu kemarin Bapak Bagas masuk ke kelas kami dengan materi fondasi, yaitu di sana kami bermain game. Saat bermain game kami disiapkan 2 buah bahan, hanya beralaskan beberapa kartu domino dan 1 buah blaster, yang dimana dari kartu domino dan blaster tadi kami bisa membangun bangunan yang kokoh, fondasi yang kokoh agar tidak terjatuh saat kelompok lain mengipaskan fondasi yang telah kami bangun. Jadi kemarin kami membangun 3 buah fondasi dan dimana 3 buah fondasi tadi dibagi masing-masing kelompok.
Jadi saat kami membangun itu kami belajar bahwa setiap fondasi yang dibangun perlu beberapa pikiran-pikiran agar fondasi tersebut tetap kuat dan kokoh. Seperti itu juga usaha. Jika kita berusaha sendiri mungkin bakal lambat, tetapi jika bekerja sama mungkin akan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan siswa atas tanggapan yang telah diberikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih semangat dalam beribadah. Selanjutnya boleh silakan kembali ke tempat. Selanjutnya mungkin kita ada tanggapan dari Dewan Guru juga. Saya persilakan buat Bapak Suryansyah untuk memberikan tanggapannya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, yang ini adalah bagian dari suatu hukum sebetulnya. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Nah, solusi itu pasti ada. Solusi pasti ada. Caranya yang beda. Ini permasalahan sebetulnya, tantangan ke depan buat kita. Jadi dengan materi 7 BK hebat ini suatu terobosan bagus sebetulnya. Dan ini menjadi cikal bakal bagi kita sebagai seorang pengajar, guru. Ini tidak hanya guru kita saja sebetulnya. Guru pun juga berperan aktif sebetulnya. Nah, kalau bisa nanti muncul di artikel jurnal. Dan saya sudah masuk artikel BK ini Pak 2 Sinta 2, kedua-duanya gol. Membayar Pak. Tapi alhamdulillah BK. Ada konsep yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita ini dalam pelatihan semacam ini adalah berubah mindset pola berpikir itu penting sekali. Jadi kita tidak hanya bisa mengajar, tapi bagaimana kita membutuhkan bagian neuron yang ada di kepala anak kita itu. Ya, cuma ya sikapnya tergantung kita juga, guru-guru yang ada di kelas pada waktu kita saat mengajar. Mau kemana dan akan kemana siswa ini kita bawa ranahnya ini penting karena kita tidak hanya berfokus pada mengajar saja, perubahan sikap karakter peserta didik juga dituntut untuk lebih berkembang, lebih maju, lebih besar dengan gaya mengajar yang sekarang ini lebih bagus, terutama pembelajaran mendalam. Cuma prosesnya ini perlu bertahap, berkesinambungan. Kita tidak bisa serta-merta harus membalik telapak tangan semudah itu, tidak mungkin. Saya rasa itu masukan saya. Jadi ke depannya kita bersama-sama. Jadi masalah pendidikan kita ini sangat krusial sekali. Jadi bukan di sini, sekolahnya juga sama. Cuma nanti ada balan yang mengimbanginya itu adalah yang guru ujung tombak untuk bisa merubah mindset pola berpikir bagi dunia pendidikan. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah mindsetnya bagus, insya Allah masalah itu sedikit demi sedikit akan lenyap dengan sendirinya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini tadi sedikit tanggapan dari Bapak Suryansyah. Kita ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kita masuk ke agenda terakhir yaitu penutup dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ari. Kepada Bapak Ari, waktu penutupan persilakan.
Baik, hadirin yang saya hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Semoga apa yang kita dengarkan dan pelajari hari ini dapat memberi manfaat serta menjadi bekal berharga dalam kehidupan kita. Ada sebuah pesan bijak yang patut kita renungkan. Janganlah melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengucapkan semua terima kasih dan dalam memandu jalannya acara. Saya akhiri kegiatan kita dengan ucapan wassalamualaikum